berapa tahun? Bentar doang, 5 tahun. Widih, itu kalau kredit mobil udah dapat mobil baru. Anak udah bisa teka itu. Ya, Soalnya kan udah gagal 4 kali nih. Yakin nggak sekarang ini? LDR ya, emangnya kita tuh perlu effort gak? gitu deh. Tapi jujur LDR berapa? Berapa serius dan seberapa dia komitmen untuk menjalani hubungan. Kingdom Relationship Podcast. Saatnya suara asli bersinar. Wow. Hari ini saya ada 2 orang teman di sini. Saya Valen dan ini Saya Elisa. Dan saya Riksi. kita akan membahas tentang hubungan jarak jauh. Nah, di sini kalau hubungan jarak jauh itu sejauh apa yang dimaksud? Banyak sih, ada menurut saya ya, kalau jarak entah, biasa kan jarak. Aku pernah jauh Kak, bukan jarak, tetapi keyakinan. Wih, maksudnya itu gimana itu kayak gini? Agak berat Itu ya. agak berat sih. Itu bukan tentang kita, aku sama dia, tapi tentang Tuhanku juga. Oh, Tapi ya, itu ya, nggak ya, boleh oke. teman-teman. Tapi Soal keyakinan nggak boleh. kalau Ya. berbicara tentang LDR atau hubungan jarak jauh, itu kan berbicara tentang jarak. Jarak. Ya. Nah, apakah beda suku itu masuk? Kalau menurut aku sih nggak juga sih. Misalnya ceweknya Manado, baru Ya. cowoknya Batak. Itu gimana itu? Itu masuk dalam LDR apa? Bang, mengerti? Kita nih bineka tunggal ika. Malahan itu tuh yang bagus dari LDR tuh kecuali jarak, Oh, agama. berarti Tapi kalau suka sih nggak. kalau kayak suku enggak ya? Soalnya guys, kita Indonesia harus bineka tunggal ika. Berbeda-beda, tapi tapi harus tetap satu. Kalau menurut Elisa kemarin saat menjalani LDR itu jaraknya seberapa jauh emang? Seperti langit dan bumi. Paling lama LDR berapa tahun? Bentar doang, 5 tahun. Widih, itu kalau kredit mobil udah dapat mobil baru. Udah punya Anak udah bisa teka itu. Yakin nggak kalau itu yang Nah, ada? kalau di sini kenapa saya yakin? Karena di sisi lain saya melihat dia itu sudah bukan lagi di tahap untuk main-main karena dia lebih tua 1 tahun dari saya. Ya. Jadi saya yakin hubungan dengan dia ini bukan lagi satu hal untuk main-main atau cinta monyet. Ya. Jadi itu yang membuat satu keyakinan saya bahwa dia ini pasti bisa. Berarti di sini Kak Valen sudah ada di tahap yang serius, hubungan yang serius. Ya seperti itu. Wow. Nggak boleh seperti itu dong. Ya memang begitu. Kalau seperti itu Oke. berarti masih mau mencari yang lain lagi. Tidak lah. Saya tidak ada Nggak boleh gagal kelima kali. Nanti kita podcast ulang lagi. Semoga tidak pelabuhan ada terakhir ya, pelabuhan ya. Amin. Amin. Effort nggak untuk bisa mempertahankan hubungan itu. berbicara Soal soal LDR ya, Elisa kan pernah LDR 5 tahun. Kak Valen pernah LDR berapa lama? 2 Pengalaman tahun LDR 2 tahun nih. Kalau aku 2 hari belum tahu. Itu perlu effort gak dari kita, entah pria atau wanita, untuk pasangan kita yang lagi di jarak jauh nih. Nah, kalau berbicara tentang effort, waktu kemarin saya LDR, itu saya sering loh memberi effort. Tapi memang ya namanya seorang pria memang harus bisa berkorban. Ya. Karena kalau pria tidak berkorban itu bukan Gentle. pria. Nah, ayo pria-pria yang ada di sana harus rela berkorban bagi pasangan. Yang kayak kita harus menghubungi dia misalnya, Bentuk effortnya harus itu, bentuk komunikasi effortnya. yang lancar, itu salah satu juga termasuk effort. Sekarang aku LDR sama orang yang di Sulawesi aja. Oh. Ya. Kalau saya tahu Sulawesi mana yang penting Sulawesi. Ya, gitu deh. Tapi jujur LDR berapa? Orang yang di Sulawesi jaga hati ya. Enggak sih, enggak berat asalkan trust. Iya. Mendapati satu pertanyaan seperti ini. Ya, Gimana Kak? siapa tahu saya bisa sharing dengan teman-teman di sini dan bisa mendapatkan satu jawaban. Apakah saat kita menjalani hubungan yang jarak jauh atau LDR itu sifat romantis bisa ditunjukkan atau enggak? Keren banget. Ayo coba bisa di-sharing dengan teman-teman baik Elisa atau Riksi. Oh Elisa, cewek dulu nih, pengalaman nih, soalnya ini pasti tersangka romantis. Cewek ya. Untuk
seperti Valen bilang tadi tentang bisa menunjukkan sisi romantis atau Romantis. enggak. Semua orang, saya rasa semua pasangan, setiap pasangan punya cara yang berbeda-beda Ya. ya menunjukkan romantis. Tapi kalau menurut saya suka tipikal cowok yang memang, siapa sih cewek yang nggak mau yang cowoknya romantis, tetap semua mau. Jadi masing-masing kita berekspresi. Ada juga pasangan yang tidak terlalu suka Ya. cowoknya romantis, ada yang suka kalau cowoknya romantis. Kalau tipikal saya suka cowok juga romantis. Dan saya sangat setuju dengan Valen bilang tadi, untuk setiap mereka, misalnya contoh laki-laki menunjukkan si romantis, apakah itu bagaimana tanggapan kita sebagai wanita? Tentunya saya sangat menerima effort dia seperti itu. Berarti bisa dikatakan, ini menurut saya ya, bisa dikatakan bahwa dia menjaga supaya hubungan kita itu tidak hambar ketika kita Wow, jarak ya, jauh, ya. gitu sih. Seperti Nah, itu. Tapi ada kalanya satu yang menyebabkan ini hubungan LDR ini sampai kata orang kandas di tengah jalan. Nah, yang sering itu karena ada sifat posesif. Itu yang berat sih. Nah, itu gimana itu? Sampai jam 1 malam harus teleponan. Emang pernah. Ya, Mereka koreksi. kalau udah sampai jam segitu sih saya Kalau kita ya, Pasangan. kalau kita tipikal pacar yang nggak suka posesif sama orang. Hmm. Kayak gini ya, apalagi ini jujur, aku kan melayani Tuhan juga. Makanya kayak di sisi lain, kayak untuk hal posesif itulah hal yang dimana, soalnya begini, aku pernah cerita teman-teman pengalaman, kita naik Grab, dan ini pengalamannya, kalimatnya simpel, tapi membuatku bertanya-tanya juga. Aku naik Grab, terus ini berhubungan dengan posesif ya. Terus sama teman-teman kita naik Grab, dan ada Pak Sopir, kita ngomong tentang pacaran. Terus Pak Sopirnya bilang begini, selagi orang itu pacaran, itu dia tidak bisa apa ya, dia tidak sepenuhnya mengontrol anaknya, kayak gitu. Jadi kayak istilahnya anak itu, contoh cewek Elisa sama aku, Elisa ini masih di bawah tanggung jawab orang tuanya. Jadi pacarnya LDR atau pacaran posesif itu nggak berhak untuk sepenuhnya tanggung jawabnya itu kayak dia, kayak gitu. Nah, makanya ketika orang yang posesif, orang bapak itu bilang begini, ya seandainya kalau dia masih pacaran, belum ada ikatan, dia itu tanggung jawabnya orang tua. Sehingga posesif, entah cowok-cowok atau cewek-cewek, kebanyakan sih, siapa ini? Soalnya aku bukan pelaku LDR. ya Cowok atau cowok, dua-dua ya. Kalau posesif Supaya adil, itu, ya. ya, supaya adil soalnya posesif itu nggak boleh sih, nggak boleh. Itu udah melanggar suatu apa ya, tanggung jawab yang dimana sebenarnya pasangan kita itu masih dalam kendali orang tuanya. Setuju. Jadi posesif. Karena Setuju banget. teman saya itu sampai untuk foto sama cowok lain dia takut. Wow, Sampai agak ngeri ya. Iya. Kalau itu menurut aku itu udah bawa hal yang kayak gimana. Tapi tergantung sih. Tergantung kenyamanan masing-masing. Iya. Jadi dia mau foto sama cowok lain itu dia takut. Bahkan sering saya lihat dia itu teleponan sampai jam 1 malam. Wah. Oh, di luar konteks emang boleh. Boleh dong. Kalau posesif. Aku mau tanya Elisa dulu ya. Elisa, kan kamu 5 tahun. Dalam 5 tahun itu, kamu pernah nggak ada kata putus? Kira-kira pernah dan berapa kali? Soalnya itu hubungan yang cukup lama sih. Apalagi LDR. LDR susah. Rindu Oke, itu berat jadi keadilan. seperti Riksi tadi bilang, Riksi tadi tanya ya, apakah kita dalam menjalin hubungan pernah putus atau enggak? Ya tentu pernah dong. Berkali-kali. Ya, berkali-kali. Enggak beberapa kali ya, lupa lagi, aku enggak ingat Saking lagi. berkali-kali. Saking berkali-kali. Pernah karena perbedaan pendapat. Ya, Ya dan itu sering sebagainya. sih. Itu sering. Nggak ada yang tanya sama aku. Aku tanya. Nggak ada yang mau tanya. Wah, dunia bebas. Kemarin sekarang pernah LDR atau sekarang lagi mengalami LDR? Kalau saya 4 kali. 4 kali. Sekarang LDR enggak? Sekarang ke 5 kali. Sekarang lagi LDR. Iya. Pertanyaan aku, yakin nggak dia? Ya, Soalnya kan udah gagal 4 kali nih. Yakin Ya. nggak sekarang ini? memang sih Yakin nggak? berapa kali Itu LDR. yakin Itu nggak? udah semakin seru pembahasan. Yakin nggak gini? Soalnya gini, 4 kali LDR udah gagal nih.
biasa kan kegagalan tuh itu ya pembelajaran lah kan Ya. kegagalan. Nah ini yang kelima, pertanyaan aku, yakin nggak yang sama sekali? Ya, intinya bagi saya, kenapa sih kita tidak bisa memberikan kesempatan lagi untuk LDR? Kalau memang Ya. kita masih ada Berasa keyakinan. korban guys, berasa korban. Jadi seolah-olah yang lain itu buruk gitu. Jadi berikan kesempatan. Sorry, laki-laki sempurna bro dia sendiri. Tapi saya setuju sih. Apa? Kata Valen tadi dia masih memberikan kesempatan kan setiap Kesempatan. orang berbeda-beda. Ya ada yang lebih memilih untuk tidak memberikan kesempatan lagi, ada yang memilih seperti Valen bilang tadi, kalau dia memilih untuk memberi kesempatan Memberi lagi. kesempatan. Ya intinya begini sih, kenapa saya masih mengambil sikap untuk LDR Ya. juga. Di sisi lain, ketika kita LDR itu ya salah satunya tidak mengganggu posisi kita saat ini. Jadi kalau Ya, saya benar. seperti saya, Ya. sekarang ada dalam pelayanan, tidak akan mengganggu kondisi saya dalam pelayanan. Karena dia ada di jauh. Artinya untuk bertemu itu, ya kita hanya bisa video call atau teleponan. Bukan berarti membuka cabang. Enggak. Kalau Emang kalau yang selama saya LDR kemarin itu, saya tidak pernah, walaupun dalam posisi LDR, Ya. saya tidak pernah mengambil satu keputusan dalam pribadi untuk kayak tadi bilang buka cabang. Buka cabang. Ya. Karena bagi saya seorang cowok itu dinilai dari kesetiaan. Ya benar banget teman-teman. Berikan applause untuk Valen. Contohnya. Oh, so sweet. Jadi di sini kenapa saya masih jalan LDR ya karena saya lihat ini ceweknya ini dia bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Kedua bisa memiliki satu visi yang sama. Nah itu sangat penting juga itu berbicara tentang visi. Karena kalau kita punya pasangan, terus kita beda visi dengan pasangan kita, pasti itu akan berantakan. Apalagi yang paling parah kalau pasangan kita itu tidak disetujui oleh orang tua. Lebih berat lagi. Itu lebih berat lagi. Walaupun kalian LDR berapa tahun, Ya. kalau Iya, memang orang berat. tua tidak setuju, sebaiknya jangan. Mama papa larang. Tapi kalau aku lihat dari Kak Valen sama Elisa ya, yang dimana mereka cari jodoh. Contoh Kak Valen kan udah LDR, istilah pengalaman berkali-kali, tetapi tetap. Dan di situ dia melihat visi. Nah, kita nggak tahu ke depannya gimana. Begitu pun Elisa pasti melihat visi dari pasangan, Iya, benar. sama-sama mempunyai visi yang sama, sehingga seberapa jauh bertahan dan seberapa mau mencoba berkali-kali karena dengan visi yang jelas. Tips untuk mencari yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama kita harus menjalin komunikasi sih. Ya. Menjalin Ya. komunikasi di mana bukan sekedar komunikasi secara tanya sudah makan atau belum, tetapi bagaimana tentang membangun komunikasi kita, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu sangat penting sih teman-teman untuk hubungan itu. Bagaimana kita harus membangun hubungan kita supaya kita bisa kenal pasangan kita nih, Yes. walaupun di jarak jauh. Sekalipun nanti udah menikah dan udah berpisah, bukan berpisah sih, maksudnya ada tugas atau ada gimana, kita udah tahu pengenalan akan pasangan kita dekat nggak sama Tuhan, Tapi kawaniannya. satu hal yang saya mau tambahkan, Apa? komunikasi itu baik, tapi berlebihan komunikasi Mencari itu yang tidak baik. Sesuatu yang berlebihan pasti Pasti ada baik. baik. Akan terjadi yang namanya posesif. Kembali lagi back to Jesus. Jadi Oke. kalau dari saya sih tips and trick untuk LDR, Ya. pertama bangun kepercayaan Yes, dan juga Trust. saling percaya, karena kalau saling percaya itu yang membuat Ya, suatu hubungan akan semakin terus semakin langgeng ya. terus langgeng, ada yang semakin terus untuk ke tahap yang serius, trust, terus yang kedua komitmen dan jelas tadi sih. Ya, Kalau dari kalau saya, Oke, kalau tadi dari Riksi sudah berbicara tentang komunikasi yang baik, bahwa dari Elisa sudah ada trust, kepercayaan, baru komitmen, dan kejelasan hubungan. Kalau saya hanya tambahkan satu. Jangan sungkan meminta maaf. Ya, itu hal yang Itu sangat Pengertian penting ya, dalam Valen. sebuah, ya selain pengertian juga, ya. tetapi kita juga harus bisa meminta maaf. Jangan kita merasa bahwa kita laki-laki dan tidak mau meminta maaf. Begitu pun Karena- cewek ya. Ya, sebaliknya juga. Sebagai seorang wanita, jangan kita merasa, oh ya saya ini wanita, saya ini harus dimengerti. Tapi kalau kita salah, sebaiknya kita minta maaf Ya, agar benar. hubungan kita itu Ya, tetap berjalan baik. Walaupun hubungan jarak jauh, kalau kita bisa meminta maaf atas kesalahan kita yang Ya. sudah kita lakukan, pasti kita dimaafkan.
Jauh di mata, dekat di hati. Oke, jadi teman-teman, LDR ini bukan tentang hubungan atau bagaimanapun, kembali lagi seberapa lama pun kalau itu bukan dari Tuhan, yang pastinya biar semuanya berpisah aja. Jadi ingat, Cari dari Tuhan. walaupun jauh di mata, tetapi dekat dalam doa. Nah, oleh sebab itu, teman-teman yang ada di live ataupun di dalam channel Yang YouTube, menonton ya. Facebook, Instagram, jangan lupa untuk nonton, bahkan share, komen, dan subscribe. Ada di TikTok, teman-teman bisa lihat di situ. Ada juga di Instagram, ada juga di Facebook, bahkan di YouTube. Teman-teman bisa akses. Itu banyak hal yang dapat memberkati teman-teman. Entah yang sudah menikah, ada tema tentang pernikahan. Anak-anak muda tentang tema bagaimana menjalin hubungan. Dan masih banyak lagi. Yang pastinya teman-teman bisa diberkati dari segala macam podcast ini. Jangan lupa, kita juga ada program Kingdom Devotion, di mana kita bisa saling membangun iman kita itu penting. kepada Tuhan. Ada pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan yang akan dibagikan dalam Kingdom Devotion. Tetap terus ikuti channel kami dan tetap terus dukung channel kami biar channel kami banyak memberkati teman-teman baik sebagai youth, baik sebagai keluarga. Dan jangan lupa, setiap jam 5 subuh kami ada live doa dalam channel Facebook dan TikTok. Nah, yang pastinya share is caring. God bless you, teman-teman. See you. Bye-bye. Telah lama ku cari-cari teman hidup yang lebih baik, hidup penuh kemesraan setia. Hari suatu saat Yesus temukanku dengan Dia melayani Tuhan bersama-sama.